Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Guru Geografi dengan saya Agnes Tiawan. Kali ini saya akan berikan sedikit cerita sharing atau tutorial mengenai cara mengajar yang efektif di kelas. Karena ada beberapa guru, misalkan guru yang baru ya, dan guru yang lama juga sudah senior, tanya gimana caranya ngajar yang efektif di kelas. Ya, nah seringkali kita mengajar itu kan kadang capek ya, dari jam 7 misalkan sampai siang gitu ya, energinya habis ya. Namanya mengajar itu kan pakai energi ini ya, komunikasi gitu kan, dan komunikasi itu capeknya sama dengan olahraga juga. Jadi gimana caranya supaya efektif? Buatlah strategi 50-50 kalau menurut saya ya. Gimana Pak? Jadi ketika Anda ngajar masuk ke kelas itu, siapkanlah lesson plan atau RPP yang bagus ya. RPP yang bagus itu gimana? Yang membuat anak bekerja. Jadi jangan sampai Anda masuk kelas itu hanya Anda yang bekerja tapi siswanya tidak bekerja, padahal sekarang eranya student center gitu ya. Jadi banyak sekali guru itu yang ngajar dari jam 7 sampai jam 1 2 itu habis energinya. Bahkan kadang-kadang masuk kelas udah buka halaman sekian, kerjakan, udah beres, tinggalin gitu ya. Nah, karena memang capek. Banyak sekali mungkin orang nggak tahu ya, ngajar itu capeknya luar biasa gitu ya. Orang nggak lihat aja gitu. Sering nyepelekan kan. Mau jadi guru mah enak, bla 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 gitu. Padahal, wah, luar biasa capeknya. Ya, belum lagi kalau ngajar anaknya berisik, kita ngomong, anaknya ngomong juga tambah agak frustasi gitu kan. Jadi saya sendiri ketika ngajar itu misalkan 2 kali 45 menit ya. Nah, 1 jam pertama itu buat bisa kita pemaparan materi ya gitu, kemudian diskusi. Nah, sisanya 1 jam yang selanjutnya itu adalah anak bekerja, siapkan LKPD atau LKS namanya, sama aja sih, worksheet, LKS, LKPD. Jadi Bapak Ibu ketika malamnya sebelum Anda itu masuk kelas, buatlah itunya LKPD, LKS-nya. Boleh offline, boleh online, silakan. Pakai Google Docs bisa, nanti anak-anak kerjain di HP ya. Atau di print boleh kalau nggak banyak siswanya, atau di copy ya. Atau dibuat kelompok, nanti dibikin group discussion, Anda buat misalkan 5 KPD, nanti kerjain bareng ya. Jadi itu lebih baik berdarah malamnya ketika menyiapkan daripada nanti di kelas bingung gitu ya. Nah, jadi banyak sekali di guru-guru yang habis energi ya gitu, ngoceh terus ya 2 kali 45 menit gitu ya. Kalau saya nggak bisa gitu. Nanti tenggorokan saya bisa iritasi gitu ya. Jadi nggak bisa gitu. Kalau mungkin misalkan orang Medan atau apa Betawi bisa besar atau suaranya tinggi ya, mungkin memang karakternya. Kalau saya misalkan Jawa, Sunda, nggak bisa, pita suara saya nggak bisa keras-keras gitu ya, itu bisa lecet kali. Jadi saya lebih memilih membagi gitu, karena memang sekarang guru itu ya sebagai sutradara ya, sebagai apa ya gitu, apa namanya, manajer ya, manajer di kelas. Jangan kita yang jadi artisnya, jadikanlah siswanya artisnya gitu ya. Jadi ketika Anda mengajar, buatlah 50% itu ya. Jadi 50%-nya Anda yang mengajar, sisanya siswanya yang bekerja. Jadi ketika mengajar itu adalah membuat anak bekerja, bukannya membuat guru bekerja. Jangan kebalik gitu ya. Guru-guru kebanyakan gitu, karena ya gitu, ada yang malas Pak bikin RPP, ya tanggung resiko sendiri gitu ya, tanggung aja di kelasnya, bingung nanti ya. Nah, jadi silakan buat lesson plan sebaik mungkin ya. Tidak harus sempurna, kan tidak ada yang sempurna di dunia ini ya. Bapak Ibu bisa download di mana-mana ya, dimodifikasi ya. Amati, tiru, modifikasi sesuai dengan kebutuhan kelas. Saya dulu pernah ada teman ngajar, ketika itu ada ujian ya, dosennya masuk di kelas, dan teman saya ini ngocehnya keras gitu ya, suaranya itu sampai energi uratnya itu keluar keras sekali, intonasinya itu sampai energinya habis ya, terkuras. Baru satu kelas, apalagi kalau ngajar paralel gitu ya, jam 1 2 3 4 5 6, wah itu habis. Jadi ada pakar telekomunikasi, pakar komunikasi bilang, ngajar tuh yang bagus tuh dengan suara yang tidak keras ya, bukan instruksi kayak mau perang, tidak ya. Jadi anak-anaknya diam, anak-anaknya siap mendengarkan, kitanya juga energinya, suaranya tidak terlalu kencang banget gitu. Karena semakin kencang suara, pita suara makin
uratnya makin ketarik, makin capek ya kan. Saya sudah bilang ngajar itu kayak olahraga, capek. Jadi lebih baik Anda Bapak Ibu, apalagi yang baru ngajar misalkan PPG, baru masuk ke dunia pendidikan, diatur lah gitu ya. Belajar mengatur pola mengajar ketika masuk di kelas gitu. Ya, siapkan strategi desain pelajaran sebaik mungkin. Buatlah anak bekerja, jangan membuat guru yang bekerja. Kita mengamati, mengobservasi aja. Jadi ketika LKPD, LKS sudah disebar, kita mengamati anak-anak yang rajin mana, kan ketahuan. Kita kan guru itu bukan hanya menilai materinya, tapi kan anak ini seperti apa. Ini cocok gak buat presentasi, lomba debat, ini untuk olimpiade, kan ketahuan ya gitu. Kalau ketika anak sudah kita observasi. Dan kita tujuan guru juga gitu ya, menemukan bibit-bibit artis-artis di bidang masing-masing ya. Kan kita enak tinggal keliling ya, mantau sambil ya diskusi, ngobrol aja gitu kan, keliling ngobrol sambil bercandaan juga bisa gitu kan. Tapi nanti setelah selesai hasilnya bisa kita diskusikan ke depan, anaknya maju kita merhatikan, nanti kita assessment, evaluasi mana yang bagusnya, yang kurangnya kita tambahkan ya. Anak-anak juga minta feedback gitu ya, gitu aja guru. Jadi jangan sampai kita energi habis buat ngoceh di kelas. Jangan ya Bapak Ibu, ketika ngajar usahakan dibuat lesson plan-nya sebaik mungkin ya. Buatlah LKS, LKPD yang bagus, yang memang itu tujuannya yang memang jelas gitu ya. Nah, itu saran dari guru saya juga. Jadi penataran saya dibilang oleh guru senior ya, Bapak jangan habiskan energi dengan ngoceh gitu. Siapkanlah LKPD, lembar kerja, supaya anak itu bekerja dan kita tinggal observasi sambil assessment, kemudian nanti evaluasi gitu kan. Jadi suaranya tidak habis gitu ya, pita suaranya tidak lecet gitu ya, jadi kayak gitu. Nah, itu mungkin sedikit tips dari saya, mudah-mudahan nanti bisa dicoba aja ya, karena jam terbang nanti yang akan membuktikan ya, tidak 1 tahun 2 tahun. Saya sendiri udah 10 tahunan lebih baru ya memahami hal tersebut gitu ya. Saya jujur nggak bisa ngoceh lama ya, 2 kali 45 menit gitu ya. Kali berapa kelas tuh nggak bisa ya. Dulu ada guru saya ketika SMA juga ngoceh misalkan dari jam pertama sampai akhir gitu ya, luar biasa gitu ya. Kalau saya nggak bisa seperti itu. Oke ya, terima kasih. Kalau begitu mohon maaf kalau ada kesalahan, kalau ada yang bagusnya diambil, kalau tidak ya silakan aja Bapak Ibu diskusikan aja dengan teman guru ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.